Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Azura Sesyaristina dari SMKN 5 Batam, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan 3 kelas 12. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video praktek tentang konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP atau Routing Information Protocol. Tujuan dari praktek ini adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Nah, serta membuktikan bahwa routing dinamis dapat secara otomatis memperbarui tabel routing tanpa harus melakukan konfigurasi manual pada setiap router. Nah, dalam praktik ini saya menggunakan protokol RIP atau Routing Information Protocol karena protokol ini mudah dikonfigurasi dan sangat cocok untuk jaringan jangkau kecil dalam skala kecil hingga menengah. Nah, fungsi dari protokol RIP adalah untuk saling bertukar informasi rute antar router secara berkala dan memilih jalur terbaik berdasarkan nilai metrik, yaitu hop count atau jumlah router yang dilewati. Nah, untuk mendukung praktek ini, saya menggunakan topologi yang terdiri dari 3 router mikrotik dan 3 buah laptop sebagai yang masing-masing berposisi sebagai klien. Nah, di topologi yang pertama itu ada di atas bagian paling atas ada router 1 yang terhubung ke router 2 dan juga router 3. Router 1 terhubung ke router 2 melalui Ether 2 dan disambungkan ke router 2 di bagian Ether 2 juga dengan network yang sama. Lalu router 1 ke router 3 dihubungkan melalui masing-masing Ether 3. Untuk router 2 ke router 3 dihubungkan melalui router 2 dari Ether 3 dan di router 3 itu di Ethernet 2. Ini masing-masing portnya. Untuk setiap Ether 4 atau port 4 di masing-masing setiap router mikrotik ini dihubungkan ke laptop atau kliennya nanti. Jadi saya akan men-setting Ether 4 sebagai DHCP agar masing-masing klien mendapatkan IP secara otomatis dari router mikrotiknya. Nah, dengan praktek ini diharapkan kita nanti dapat memahami bagaimana cara kerja routing dinamis, manfaatnya dalam membangun jaringan komputer yang efisien dan fleksibel, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan dulu di bagian networknya. Di router 1 Ether 2 networknya 192.168.7.1 terhubung ke router 2 di bagian Ether 2 192.168.7.2. Nah, ini networknya yang akan kita masukkan di bagian RIP-nya nanti. Di Ether 4 router 1 itu ada 192.168.27.0/24 untuk IP dari kliennya. Router 1 ke router 3 dihubungkan dari Ether 3 dengan network 192.168.17.0. Di sini titik 1 dan di sini titik 2. Router 3 dan router 2 dihubungkan melalui di sini ada router 2 dihubungkan dari Ether 3, router 3 dihubungkan dari Ether 2 dengan network 192.168.37.0/24. Nanti yang network ini yang akan kita masukkan ke bagian RIP-nya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke bagian pengkabelannya. Nah, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura. Di sini saya akan melakukan pengkabelannya. Nah, yang kita butuhkan itu ada 3 mikrotik. Ini ada 3, lalu ada 3 laptop. Ini, dan juga ini. Lalu ada 6 kabel LAN. Ini semua adalah strike juga nggak apa-apa ya, walaupun nggak ada crossnya, dia tetap bisa nyambung. Nah, selanjutnya mari kita ke langkah pengkabelannya. Oke, baiklah, kita mulai di bagian pengkabelannya. Nah, di sini ada 3 router 1, router 2, dan router 3. Pertama-tama kita ambil dulu satu kabelan. Nah, kita colokin di port 2 di router atau mikrotik yang pertama. Ujungnya kita colokin di port 2 router yang kedua. Nih.
seperti ini ya teman-teman. Pastikan juga bahwa mikrotiknya sudah hidup. Nah, lihat di lampu indikator yang ada di atas. Berarti kalau dia sudah menyala maka dia sudah terhubung. Ambil lagi kabelannya. Nih, lalu kita colokin di router yang pertama di port yang ketiga. Ujungnya kita masukin ke port 3 di router yang ketiga. Nah, lampu indikatornya sudah menyala ya. Lanjut, kita ambil lagi kabelan. Ini kabelannya kita ambil lagi, terus kita colokin dari router yang kedua di port yang ketiga ke router 3 di port yang kedua. Nah, sudah menyala ya teman-teman. Nah, untuk masing-masing port 4 itu digunakan sebagai penghubung antara router ke klien atau ke laptop. Jadi ujungnya dari Ethernet port 4 itu kita hubungin ke laptop. Gue boros ya aku Greg. Izinin. Samping awak banyak nih kini. Nah, ini yang terakhir dari port 4 di router 3 ke laptop atau klien. Nah, setelahnya kalian bisa lihat semua lampu indikatornya menyala. Nah, jadi dari port 2 dan 3 di setiap router itu digunakan untuk menghubungkan antar router, dan port 4 di setiap router itu menghubungkan dari router ke laptop atau kliennya. Seperti itu. Lanjut, setelah dari pengkabelan kita akan mengkonfigurasi Winbox-nya. Teman-teman, di sini saya akan masuk ke konfigurasi bagian router yang pertama. Pertama-tama kita buka dulu Winbox. Nah, Winbox ini kita gunakan untuk melakukan konfigurasi mikrotik melalui tampilan grafis, sehingga konfigurasi kita jadi lebih mudah untuk dilakukan. Kita klik dulu pada bagian MAC address-nya 2 kali, terus kita langsung enter. Nah, kita diminta untuk membuat password. Saya bikin passwordnya standar aja dengan masukin 123 terus enter. Lanjut, saya akan memberikan identity di router 1 agar mempermudah perangkat agar bisa dikenali. Ini router 1. Ya, terus kita enter. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian IP, terus ke bagian addresses untuk memberikan IP address pada router 1. Kita masukin 192.168.7.1/24 di Ether 2. Ether karena ini adalah IP network untuk menghubungkan ke router 2. Lanjut, 192.168 addressnya 192.168.17.1/24 di Ether 3 itu untuk menghubungkan ke router 3. Terus enter aja. Barulah kita ngebuat IP untuk klien kita. Ini IP-nya 27.1 di Ether 4. Enter. Kalau udah kita bikin IP address,
maka kita harus ngebuat IP, terus ke DHCP server, terus di DHCP kita bikin DHCP setup, terus ke Ether 4. Nah, jadi DHCP server ini gunanya saya buat di router 4, di Ether 4, karena di Ether 4 itu digunakan untuk menghubungkan router dengan laptop klien. Nah, dengan DHCP nanti laptop akan memperoleh IP secara otomatis tanpa konfigurasi manual. Nah, di sini ada address to give out-nya, artinya dari 192.168.27.2 sampai ke 192.168.27.254. Nanti addressnya di antara angka-angka itu, range IP-nya ya. Karena ini di Winbox, maka IP akan diambil dari yang paling terakhir atau 254. Kalau udah di DHCP server, kita akan cek dulu root-nya sebelum kita masuk ke RIP. IP terus ke root. Nah, kenapa root-nya cuma sedikit? Karena pada tahap ini RIP-nya belum dikonfigurasi. Jadi router 1 itu baru mengetahui network yang baru terhubung langsung dengan dirinya. Jadi kita langsung lanjut saja ke langkah selanjutnya. Kita ke routing. Kita ke routing terus ke RIP. Nah, pada konfigurasi RIP ini saya akan memasukkan network yang dimiliki oleh router 1. Caranya kayak masuk ke IP, routing, terus RIP, terus ke network, klik tanda tambah, masukin IP atau networknya. Network itu slashnya titiknya itu 0 ya, belakangan, terus kita enter. Lanjut, tadi ini 17 slash 0. Lanjut, 27.5. Nah, jadi tujuannya kita membuat RIP ini nanti agar informasi mengenai networknya itu dapat dipertukarkan melalui RIP ini. Kalau udah masuk ke ini, kita akan lanjut ke bagian router yang kedua. Nah, baiklah teman-teman, kembali lagi kita akan mengkonfigurasi router yang kedua. Caranya masih sama, kita buka dulu Winbox-nya. Nah, terus klik MAC address-nya. Nah, kita buat juga passwordnya. Saya bikin standar aja 123. Kita enter, terus bikin sistemnya, terus ke identity, kita bikin nama dari routernya. Saya bikin terus kita masuk lagi ke bagian IP address, memberikan IP 7. Terus di sini karena tadi udah 1, ini 2 ya, untuk menghubungkan router 2 ke router 1 lewat Ether 2. Kalau udah, kita masukin lagi untuk menghubungkan ke router 3-nya, yaitu 37 terus 1 slash 24. Nah, 192.168.37.1 slash 24. Kita bikin di Ether 3. Udah, kita enter. Lanjut, kita masukin lagi IP-nya 40 slash di Ether 4. Ini untuk IP dari kliennya ya. Oke, udah benar semua di IP address. Kita langsung masuk ke IP DHCP server, terus ke DHCP setup. Masih sama, kita bikin di Ether 4 untuk mendapatkan IP secara otomatis. Ini juga masih sama teman-teman. Nah, kalau udah, kita cek lagi, terus ke IP, kita terus. Nah, ini pun masih sama ya teman-teman. Kita masuk ke bagian
routing, terus ke RIP. Kita akan konfigurasi RIP-nya. Kita ke network, terus dari address ini kita masukin network yang dimiliki oleh router 2. Itu ada 7.0, enter. Terus ada 37, terus 47. Sudah ya teman-teman, langkah-langkah konfigurasinya masih sama seperti router 1. Lanjut, kalau udah, kita masuk ke konfigurasi router ketiganya. Teman-teman, balik lagi sama saya. Kali ini saya akan mengkonfigurasi router yang ketiga. Caranya masih sama. Kita buka dulu inbox-nya. Kita tunggu, terus kita klik MAC address-nya. Kita buat lagi passwordnya, saya bikin standar. Enter. Sistem, identity. Berikan identity untuk routernya. Kita bikin nama saya lagi. Di router 3. Enter. Kalau udah, kita akan memberikan IP untuk routernya. IP-nya itu 192.168.37.034 di Ether 2. Untuk menghubungi kita tambahin lagi, terus kita masukin 17 di Ether 3. Waduh, kebanyakan teman-teman. Terus udah. Ini ada yang salah nih, seharusnya bukan titik 0 tapi titik 2 bukan network. 17.2 dan 37.2 dari Ether 2 dan Ether 3. Ini nanti adalah network yang menghubungkan antar router. Kalau udah, kita masukin IP untuk kliennya. Saya diminta untuk masukin 57.1 di Ether 4 pastinya. Setiap klien pasti akan ada di Ether 4 yang saya bikin. Kalau udah di address list, lanjut kita ke IP, terus ke DHCP server, ke DHCP setup, lalu masukin Ether 4. Jangan enterin aja. Nah, kalau udah, kita masuk lagi ke IP, terus kita cek lagi rootnya. Nah, sebenarnya dari tadi di sini hanya 3 karena saya menggunakan satu laptop saja. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak terhubung. Maka dari itu kita bisa lewatkan saja dulu. Kita akan membuat routing terus dari kita masuk ke network. Kita bakal masukin IP network yang sudah kita buat dari awal. Itu ada 192.168.17.0, terus enter. Lanjut, kita bakal masukin lagi 37. Nah, kalau udah, sekarang kita akan ngecek apakah dari network dari klien 1 sampai ke 3 itu berhasil. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian IP terus di roots-nya. Ini ada roots list. Di bagian konfigurasi saya hanya menampilkan sedikit dari roots list ini karena memang klien dari router atau Ethernet 4 di masing-masing setiap router itu tidak terhubung karena saya hanya mengkonfigurasi menggunakan satu laptop. Sekarang dia sudah ada banyak karena masing-masing laptop
masing-masing router sudah terhubung ke kliennya. Nah, di bagian root list itu ada dua kode, yaitu DAC dan DAR. DAC ini artinya adalah directly connected. Nah, artinya address dan ini itu terhubung langsung ke router. Untuk DAR itu artinya adalah dynamic read. Nah, dynamic read ini itu berarti IP didapat dari router lain yang terhubung. Nah, kalau misalnya kita baca dari tabel routing ini, misal kalau mau ke address 192.168.7.0/24, kalian tinggal keluar lewat pintu Ether 2 aja. Nah, karena itu ke kode jaringan yang kita punya sendiri di router ini, makanya dia DAC. Jadi kalau misalnya mau ke address 192.168.37.0/24, kita bisa melalui dari pintu 192.168.7.2 yang lewat dari Ether 2. Jadi kita keluar lewat pintu 2 dan kirim paketnya ke rumah 192.168.7.2. Nanti rumah 192.168.7.2 ini tahu jalannya untuk pergi lagi ke 192.168.37.0/24. Makanya kodenya DAR, karena dia terhubung ke ini, karena kita dapat ini dari router yang lain, seperti itu. Saya akan lanjut mengecek IP-nya karena kita sudah bikin tadi DHCP. Kita akan ngecek IP-nya di command prompt. Karena ini ada di router 1 ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat di pojok kiri atas, ini Azure 12 TKJ3 strip 1. Jadi harusnya saat kita IP config, kita akan mendapatkan IP 192.168.27 dan yang terakhirnya dari DHCP-nya. Kita cek dulu apakah benar. Ya, benar ya teman-teman. Ya, benar ya teman-teman. Jadi kita sudah mendapatkan IP dari router 1 ini. Hostnya itu adalah 252. Saya akan mencoba untuk mapping ke router klien di router 2 dan router 3. 192.168 titik berapa? 47.254. Ya, TTL ya teman-teman, berarti berhasil. Berapa ini? 5725. Oke, saya akan lanjut mengeping ke router 3 57 di 253. Nah, TTL ya teman-teman. Maka konfigurasi yang sudah kita lakukan di routing dinamis ini sudah benar untuk router 1. Kita lanjut ke tes router atau tes klien di router yang kedua. Baiklah teman-teman, di sini saya akan lanjut ke bagian router 2-nya. Ini adalah route list di router yang kedua. Kalian bisa lihat di pojok kiri atas itu ada Azure TKJ3 di router 2. Ini route listnya. Karena saya udah jelasin, jadi kita langsung aja masuk ke bagian testingnya. Di router 2 kita bikin IP addressnya jadi 47. Jadi seharusnya ketika kita IP config, nah benar ya teman-teman, jadi ketika kita IP config jadi 192.168.47.254. Coba kita ping ke klien di router 1 dan 3. Nah, dari klien lab di router 2 ke klien router 1 itu TTL. Kita coba untuk klien di router 3
25253. Nah, berhasil teman-teman. Jadi konfigurasi yang kita lakukan di router 2 juga sudah selesai. Kita lanjut di testing di router yang ketiga. Nah, baiklah teman-teman, kita sudah sampai di router 3-nya. Bisa kalian lihat di pojok kiri atas, itu sudah di router 3. Nah, ini adalah route list-nya. Karena udah saya jelasin, kita langsung masuk ke CMD aja. Terus kita IP config untuk lihat IP-nya. Di sini ada 192.168.57.252. Nah, coba kita ping ke router klien di router 1. 27.251. Nah, kita enter. Terhubung ya teman-teman dari laptop router 3 ke laptop router 1. Kalau kita coba dari router 3 ke laptop di router yang kedua, ini tuh 254. Nah, terhubung ya teman-teman. Jadi sudah selesailah konfigurasi dari routing statis ini. Kita sudah sampai di ujung video. Dari praktik yang telah dilakukan ini dapat kita simpulkan bahwa routing dinamis menggunakan RIP itu memungkinkan ketiga router untuk saling bertukar informasi mengenai network yang dimilikinya secara otomatis ya. Nih, dari secara otomatis kita tidak memasukinya secara manual. Jadi setiap router itu dikonfigurasi dengan IP address. Ini IP addressnya sesuai dengan interface. Kemudian DHCP servernya jangan lupa. Nah, digunakan untuk masing-masing setiap laptop itu mendapatkan IP address secara otomatis nantinya. Setelah RIP-nya nanti juga dikonfigurasi dari ketiga router itu, network yang sebelumnya tidak diketahui oleh router dapat diketahui melalui proses penukaran informasi pada melalui proses pertukaran informasi routing. Jadi RIP menentukan jalur berdasarkan token atau jumlah router yang dilewati. Keberhasilan konfigurasinya itu dilihat dan dapat dibuktikan melalui tabel routingnya, ini route list, dan juga melakukan pengujian ping antar laptop. Ini TTL semua. Nah, jadi demikian video praktik routing dinamis menggunakan RIP yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu memahami bagaimana proses routing dinamis itu dapat bekerja pada jaringan mikrotik. Saya Azura Ristina dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan 3 mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.